Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Srinawangsi dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi dengan nomor pokok mahasiswa 222151135. Saya berasal dari kelas 2022D. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nur Jamil, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyudhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Asbabun Nuzul Surat Al-Kahfi ayat 1-10 adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan Anadir bin Al-Harits. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Alkisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan Anadir bin Al-Harits ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pemuda tersebut bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal itu. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam.
Orang Quraisy mulai goyah, dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi, Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara, Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101, dan tentang ruh, Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah kisah dibalik sebab turunnya Quran Surat Al-Kahfi. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Berikut beberapa keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi sahih. Yang kedua, mendapat petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim, dan ia mensahihkannya. Yang ketiga, diampuni dosanya antara dua Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Targhib wa Al-Tarhib. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, keutamaan surat Al-Kahfi sakinah. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.